Ya, selamat datang di kuliah PSBO. Di video ini saya akan membahas ORM atau kepanjangannya adalah Object Relational Mapping. Object Relational Mapping. Nah, oke, kenapa butuh ORM? Karena sebenarnya paradigma antara OOAD dan RDBMS itu bukan bertolak belakang sih, sebenarnya tidak sejalan gitu 100% lah gitu ya. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa ada kemiripan, contohnya ada multiplicity di OOAD gitu ya, cuman itu kan jadi lebih detail gitu di OOAD itu multiplicity-nya. Kalau di RDBMS kardinalitas itu kan ada satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Kalau di OOAD bisa didetailkan lagi banyak ke banyak itu berapa gitu. Nah, cuman ada yang lain seperti inheritance contohnya. Di OOAD itu inheritance, di RDBMS itu tidak ada. Di RDBMS tidak ada inheritance. Kemudian ada beberapa yang lain seperti misalkan kalau di OOAD itu kalau ada dua kelas saling berhubungan, asosiasi gitu ya, ini biasanya di kedua kelas ini ada reference untuk ke kelas yang lain, jadi semua saling terhubung gitu. Beda dengan RDBMS kan, kalau RDBMS itu hanya satu ke satu saja yang seperti ini, tapi kalau satu ke banyak atau banyak ke banyak itu nggak ada gitu. Dan banyak ke banyak itu kan kalau di RDBMS jadinya ada tabel surrogate ya, atau apa ya disebutnya ya. Jadi kalau ada banyak ke banyak itu si relasinya ini jadi tabel lagi. Nah, gitu. Jadi ada beberapa perbedaan yang harus dijembatani. Makanya di ORM itu M-nya adalah mapping. Jadi pemetaan gitu. Jadi dipetakan. Sebenarnya bisa object to relational atau relational to object gitu. Jadi kita bisa membuat desain kelasnya dulu, kemudian kita buat desain relasionalnya. Kita juga atau kita bisa buat relasional dulu, kemudian objek. Nah, ORM itu sebenarnya juga tidak selalu perlu. Ini diperlukan kalau kita implementasinya menggunakan RDBMS. Kalau menggunakan database object oriented itu nggak perlu gitu. Jadi OO juga punya database sendiri sebetulnya, tapi memang tidak populer, tidak sepopuler RDBMS ya. Sepertinya kan pemimpin pasar sekarang RDBMS atau dokumen database gitu ya, berbasis JSON atau XML gitu, seperti MongoDB, Cassandra dan sebagainya. Kalau RDBMS kan ada Oracle, ada PostgreSQL, MySQL gitu dan sebagainya, banyak sekali gitu. Kalau database objek itu mungkin hanya digunakan oleh segelintir orang seperti iBooks tapi kalau menggunakan database objek itu artinya kita tidak perlu ORM. Tapi kalau menggunakan RDBMS itu perlu. Mungkin kalau menggunakan dokumen bukan ORM juga sih, ODM mungkin, object document mapping gitu. Tapi kalau dengan dokumen sih tidak terlalu jauh ya. Itu nesting lah gitu. Nah, misalkan kita buat kelasnya dulu gitu ya. Yang pertama, kalau misalkan ada inheritance. Misal di sini adalah kelas mahasiswa.
Ada kelas mahasiswa, di sini adalah mahasiswa non reguler. Di sini ada mahasiswa reguler gitu ya. Jadi ada dua kelas, mahasiswa reguler, mahasiswa non reguler ke kelas mahasiswa. Nah, gimana mappingnya? Sebenarnya bisa ada dua strategi. Yang pertama itu dipisahkan, jadi tidak berkaitan. Mahasiswa reguler dan mahasiswa non reguler ini dipisahkan, tidak berkaitan ya, dipisahkan tidak berkaitan. Kemudian bisa juga kita buat 3 seperti kelasnya. Ada kelas mahasiswa, ini ada relasi 1 ke 1 dengan mahasiswa non-reg, dan ada relasi 1 ke 1 juga dengan mahasiswa reguler gitu. Jadi relasi, jadi tetap dibagi 3 gitu. Kalau ini antara mahasiswa reguler dan non reguler tidak ada kaitan. Kalau ini sebenarnya juga tidak ada sih kaitannya, hanya di mahasiswa. Jadi mungkin kalau yang ini keuntungannya, kalau kita 3 tabel, ID-nya bisa 1 gitu, bisa 1 ID. Maksudnya NRP-nya nggak usah beda format, atau ya bisa nyambung gitu. Kalau ini NRP-nya masing-masing, tergantung kebutuhan gitu. Kalau memang butuhnya NRP-nya masing-masing, ya bisa seperti ini gitu. Jadi kalau yang ini di copy semua, kalau yang 2 tabel di copy semua. Maksudnya di copy semua itu di tabel mahasiswa kan, atau di kelas mahasiswa itu ada NRP, ada nama, bla bla bla. Mungkin bedanya di sini hanya ada di non reg itu ada lulusan atau instansi tempat dia bekerja lah gitu. Kalau di reguler nggak ada, mungkin adanya apa gitu ya. Nah itu, jadi itu semua dimasukkan ke sini gitu, dimasukkan ke sini. Kalau di sini ya tentu saja kalau yang 3 tabel tentu saja dipisahkan di mahasiswa apa saja yang fitur-fitur utamanya yang umum gitu ya dari kedua ini, yang di non-reg dan reguler itu apa gitu, seperti itu. Nah ya di sini kemudian ya kita kan sudah membuat mappingnya, ya kita buat tabel pemetaannya gitu. Kita sudah buat mapping diagramnya, kita buat tabel pemetaannya. Misalkan di nomor misalkan 1 di kelas mahasiswa, ini kelas gitu ya, ini tabel mahasiswa, jadi tabel mahasiswa. Nah, di sini misalkan tipe datanya juga kan berbeda ya. Misalkan NRP titik 2 string, di tabel mahasiswa jadi varchar gitu, atau jadi char atau apalah gitu, seperti itu. Nah kemudian di sini nanti misalkan nih mahasiswa itu punya hubungan dengan mata kuliah mungkin ya, atau KRS aja deh. Jadi dia bisa punya banyak KRS. Nah di satu mahasiswa bisa punya banyak KRS. Nah kalau di kelas itu jadinya dia punya list KRS gitu, tapi di tabel tidak ada gitu. Nah itu yang membedakan gitu. Jadi kalau di kelas itu bisa ada list dari relasi-relasi banyaknya tadi. Jadi si kelas mahasiswa megang reference ke
objek-objek yang dia miliki lah, yang dia punya relasi gitu. Seperti itu kira-kira untuk ya ini sebenarnya yang paling mencolok yang inheritance. Sebenarnya kalau untuk asosiasi biasa ya tidak terlalu berbeda ya. Paling membedakan membedakan tipe data gitu ya. Misalkan di sini string, di kelas string, di tabel jadi varchar gitu, di kelasnya double, di tabel jadi desimal atau jadi double lagi gitu. Kalau agregasi dan komposisi juga sama, itu mirip dengan asosiasi mappingnya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ini jadi 1 ke 1, kalau nanti asosiasi mungkin jadi 1 ke banyak atau 1 ke 1 juga bisa, atau jadi kalau asosiasi itu udah pasti, bukan udah pasti sih, kebanyakan memang jadi 1 ke 1 juga tabelnya. Misalkan kita punya relasi tadi kelas mahasiswa ya berelasi dengan KRS misalkan. Ini satu mahasiswa bisa punya banyak KRS misalkan ya. Nah nanti itu tabel kelas mahasiswa jadi tabel mahasiswa, dan kelas KRS jadi tabel KRS. Relasinya juga sama, 1 ke banyak gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya 1 ke 1 tuh 1 kelas jadi 1 tabel. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa 2 kelas jadikan 1 tabel. Misalkan mahasiswa KRS dijadikan 1 tabel, ya boleh aja sebenarnya, tidak ada yang salah, hanya ada efisiensi aja nantinya gimana gitu. Nah, dan efisiensi pun nanti diukurnya nanti gitu, nggak perlu dipikirin sekarang. Jadi biasanya seperti itu 1 ke 1 itu. Untuk agregasi dan komposisi pun sama, biasanya 1 kelas jadi 1 tabel, 1 kelas jadi 1 tabel gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saya ulangi lagi untuk ORM ini. Jadi kita buat pemetaan itu artinya kita buat semacam jembatan gitu ya antara satu paradigma dengan paradigma lain, atau satu konsep dengan konsep yang lain gitu, supaya ketemu. Karena tadi konsep OOP dengan konsep RDBMS itu punya perbedaan, walaupun tidak ekstrim. Nah artinya kalau ekstrim mungkin tidak bisa di mapping sama sekali ya. Kalau ini tidak ekstrim, tapi punya perbedaan. Yang paling mencolok tadi kalau di OOP itu atau di OOAD itu ada inheritance gitu, relasinya lebih banyak gitu. Kalau di RDBMS itu relasinya kan sebenarnya cenderung hanya satu macam, tapi dia punya multiplicity atau kardinalitas gitu. Kalau di OOAD itu kardinalitas ada, tapi juga ada jenis relasi yang lain seperti inheritance tadi. Untuk inheritance tadi strateginya kita bisa bikin 1 ke 1, artinya 1 kelas jadi 1 tabel, atau kita satukan masing-masing kelas yang berrelasi inheritance ini digabung gitu. Kalau kalau contoh lain misalkan ada perbedaan antara karyawan tetap dengan karyawan honorer misalkan. Kalau karyawan tetap itu punya gaji bulanan, kalau honorer gajinya per jam atau per hari gitu. Bisa seperti itu. Itu yang membedakan gitu. Jadi
punya atribut yang berbeda. Kalau kalau karyawan tetap itu punya atribut gaji, ada atribut misalkan asuransi, BPJS segala macam. Kalau honorer enggak, misalkan ada honor, mungkin ada asuransi tapi mungkin nggak sebanyak yang ini gitu ya. Intinya ada perbedaan gitu. Nah itu masing-masing. Jadi untuk yang kelas umumnya di kopi, kemudian untuk yang khususnya juga ditambah-tambahkan. Jadi redundan memang, mungkin bertolak belakang dengan konsep normalisasi, tapi sekarang itu memang normalisasi nggak selalu dilakukan secara penuh gitu ya, sesuai kebutuhan aja, karena ya hardware-nya juga udah mencukupi lah, udah memadai. Nah itu, tapi bisa satu ke satu atau bisa disatukan. Nah kalau untuk relasi asosiasi itu lebih mudah, jadi dia hanya satu kelas jadi satu tabel, hanya seperti itu gitu ya, kira-kira seperti itu untuk tadi. Jadi jangan lupa juga dipetakan atributnya. Jadi misalkan tadi tipe datanya string, jadi varchar. Yang tipe datanya integer, jadi ya integer juga. Mungkin kalau tipe datanya boolean, biasanya sih yang ini tuh boolean, atau string juga bisa. Jadi stringnya itu kalau di tabel jadi enum gitu, atau di kelas juga sebenarnya jadi ada enum gitu. Di OO ada enum sebenarnya, cuman mungkin bisa aja nggak dipakai. Di tabel ada enum. Untuk boolean biasanya di tabel menggunakan integer dan lain sebagainya gitu ya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.